Dalam 4 bulan terakhir, harga beras di pasaran mengalami kenaikan harga hingga menyentuh Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut, kenaikan harga beras untuk beras premium ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Akibatnya, ratusan warga di berbagai daerah rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah lewat operasi pasar. Kenaikan ini diperkirakan akan berlangsung hingga musim panen April 2024. Pasalnya, El Nino menyebabkan musim tanam mundur dan produksi padi tahun 2023 turun sekitar 1 juta ton. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi untuk Anda pemirsa. Ini salah satunya mengenai rapat pleno penghitungan suara secara serentak 2024 ini juga telah memasuki hari keempat. Baik, kita langsung saja bahas ya terkait dengan soal beras yang menjadi buah bibir di masyarakat ini. Bersama kita pagi ini sudah ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa, Wakil Pemimpin Redaksi TV One. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo Bang, selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Mara kalau bicara soal asupan nih masyarakat Bang? Beras ini menjadi perbincangan hangat juga masih di masyarakat, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah sih kita ketahui kan sudah akan menyatakan impor ya beras sebanyak 2 juta ton sepanjang tahun 2024 ini. Pertanyaannya, apakah ini tidak bisa dilakukan lebih awal metodologi seperti ini sehingga masyarakat tidak perlu rame-rame dulu? Betul, sebentar lagi sudah masuk bulan suci Ramadan soalnya. Betul, bahwa soal beras ini dari tahun kemarin 3 eksportir beras itu sudah nahan. Thailand, Vietnam, dan India sudah bilang tidak akan ekspor. Yang ada di kawasan ya? Sudah di kawasan. Karena apa? Faktor El Nino. Betul ada El Nino. Mereka juga khawatir menjaga kebutuhan untuk domestik. Masalahnya di kita. Kalau secara kasat mata, Sabang sampai Merauke ini tanah luas. Bahwa faktanya bahwa di Jawa terjadi pengurangan lahan-lahan produksi karena dikonversi ke jadi yang lain, itu betul. Jumlah petani juga berkurang, itu betul. Kan sebetulnya masalahnya apa? Karena petani berkurang artinya ini tidak menguntungkan. Harusnya pemerintah bagaimana membuat petani untung, bukan buntung. Pemerintah harus bersama petani. Yang bersama petani ini tengkulak. Saat ini nih? Saat ini. Suka atau tidak suka, yang paling dekat dengan petani sekarang tengkulak, tukang ijon. Di mana pemerintah? Betul pemerintah banyak melakukan subsidi di inputnya. Soal baik bibit, pupuk subsidi. Tapi pupuk subsidi, betul harganya 3.000, tapi cari di desa. 6.000 aja 7.000 susah kemudian subsidi. Jadi di lapangannya seperti itu ya? Di lapangan seperti itu. Jadi sekarang adalah baik kembali mengembalikan fungsi Bulog. Ya gembira kita Pak Prabowo. Fungsi Bulog dikembalikan? Dikembalikan seperti yang dulu. Dia sebagai off-taker seluruh produk pertanian dibeli oleh Bulog. Dibeli harga untung. Jelas, kalau petani untung, TV dan Maria, 3 bulan kemudian dia akan tanam lagi padi. Bukan jual tanahnya, kalau boncos kan mana ada sih petani yang nambah lagi lahannya? Ya, kalau untung pasti akan berlanjut begitu ya? Pasti berlanjut, karena ini semata-mata karena petani tidak untung. Oke, tapi kalau kita berbicara mengenai ketersediaan Bang, karena kan ini bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari lagi ya. Ini sudah merupakan hal yang baik tidak? Menurut redaksi ya pandangan dia satu-satunya akhirnya ngambil jalan pintas ya impor. Meskipun setiap sen dolar biaya impor itu kan kita menghidupkan petani luar negeri. Ngapain juga kita hidupin petani luar negeri, hidupin aja petani kita lokal. Kalau pemerintah bisa membuat untung investor, baik luar negeri maupun di luar sektor pertanian, kenapa sih nggak bisa buat untung petani di dalam negeri? Pertanyaannya itu, Pak pemerintah betul sudah melakukan apa daya, Pak Jokowi bangun nih waduk segala semua, sehingga sekarang tugasnya bagaimana memberdayakan petani. Supaya petani ini berdaya. Ingat ya, petani itu cuma bisa produksi di sawah. Ngangkat ini barang padi, gabah ini ke penggilingan ini butuh modal. Pasti. Pemerintah nggak ada di situ. Tidak hadir di situ? Tidak. Yang ada rentenir, ada tengkulak. Jangan salahin tengkulak juga. Yang nyambung hidup petani ya tengkulak. Mereka itu ya. Di mana pemerintah? Betul ada KUR.
tapi prosesnya panjang. Ya. Nah sekarang ini baik bagi pemerintah dan untuk mengkaji secara menyeluruh. Bahwa kami dengar Bulog akan menjadi off-taker, ya itu bagus. Beli semua aja, beli untung. Apakah kita mau pemerintah tetap di inputnya subsidi atau kembali ke outputnya saja, beli lepas aja harga pasar pupuknya, percuma pupuk subsidi tapi kosong. Ya. Percuma. Lebih lepas aja pupuknya non subsidi, petani beli, dibantu pembiayaannya, hasilnya dibeli habis oleh pemerintah. Jadi Para pemikir-pemikir di negeri ini pun juga sudah banyak tentu juga ya Bang ya, memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini. Tapi lagi-lagi, bagaimana tadi di awal Bang Mara, atau mungkin juga redaksi melihatnya, kan memang El Nino ini tidak bisa dihindari di beberapa negara begitu. Nah, ada upaya-upaya solutif begitu dari para mereka pemikir-pemikir di kampus dan di lembaga-lembaga lainnya begitu ya, mikirnya apa perlu juga kita mengedepankan semacam kayak transformasi teknologi dari negara lain agar para petani pun juga tidak berserah kepada alam begitu saja begitu. Gini, Rivi, ekspor susu dari Selandia Baru itu koperasi loh. Kita kembali saja kepada koperasi. Sekarang bagusin koperasi pertanian, bagusin gabungan kelompok taninya, bantu supaya profesional. Supaya manajemennya bagus. Karena apa? Sekarang luas lahan, pemilik lahan itu kan kecil-kecil. Ya. Bagaimana membuat mereka jadi gabungan. Nah, tinggal dibina saja, itu tugas pemerintah. Jadi menurut redaksi sekarang waktunya lah pilih. Mau tetap subsidi di input atau di output. Kalau menurut redaksi, beli saja. Kalau pemerintah bisa kasih untung ini investor, baik luar negeri untuk supaya investasi ini melewat kebijakan pajak fiskal. Nah, kenapa terus kasih subsidi untuk motor listrik 7 juta? Kenapa nggak petani nggak dikasih sih? Langsung saja. Langsung aja, beli aja, kasih petani untung, selesai. Kalau petani untung, 3 bulan kemudian dia tanam padi lagi. Tidak akan pindah lagi ke yang lain. Dan jangka panjang itu jangka pasti panjang, ya? Berkelanjut. Mau El Nino, mau El Nina, stok pasti ada. Kalau petani diuntungkan. Masalahnya petani boncos. Ya udah begini. Tapi kalau Anda melihat Bang Elam, melihat situasi saat ini, mengapa kemudian pemerintah tidak mengambil jalan itu? Ya. Pemerintah, ya karena apa? Liberalisasi ini juga ada dampaknya. Bahwa pemerintah membiarkan petani bertarung bebas. Padahal rantai pasok dari gabah sampai jadi beras ini panjang. Bawa dari sawah aja ke penggilingan aja butuh modal. Petani, orang nanamnya udah pakai ngutang, masa bawa lagi. Ya habis selesai di sawah. Sekarang bagaimana mendekatkan pemerintah bersama di hulunya, di petaninya. Ya tentu lewat kelompok-kelompok tani, lewat koperasi dibagusin. Semuanya udah ada, koperasi ada, perdagangan ada, Kementerian Pertanian ada. Dan juga fungsi Bulog ya? BUMN ada, Bulog ada. Apa ini tinggal masalahnya ya sinerginya aja. Pak Jokowi udah bangun bendungan seluruh republik, udah bagus. Mendukung semua untuk melakukan itu. Tinggal masalah memberdayakan petaninya sekarang. Petani berdaya. Belum pernah ada, jarang petani yang bisa nambah sawah dari hasil pertanian. Karena itu banyak jumlahan sawah itu kan terkonversi ke yang lain. Karena apa? Nilai tukar petani kan makin turun. Ya. Sekarang masalahnya bagaimana membuat ke depan itu bahwa nilai tukar petani itu naik. Itu PR-nya. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti sebagai ketua HKTI dulu dia memikirkan hal ini. Mengembalikan itu kembali ya. Baik. Terima kasih Bang Mara atas redaksi ya, sikap redaksi melihat polemik beras yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Intinya itu serahkan kepada petaninya agar petaninya tetap bisa berproduksi terus-menerus begitu ya. Berdayakan petani. Semoga ini bisa menjadi catatan juga untuk pemerintah ya. Terima kasih banyak Bang Lalu Mara atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan langsung masuk ke topik utama kita yaitu mengenai ada suara yang melejit, Vi. Ada yang turun juga. 3,12 loh sekarang katanya. Ya. Kita akan bahas suara PSI yang menjadi sorotan di pemilihan legislatif. Usai jeda, saat lagi untuk Anda.